Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulina Juherni, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Kepariwisataan Budaya. Perkenalkan, nama saya Vera Anggela dan dua rekan saya Eva Nur Hasanah dan Erningsi. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Wisata Budaya dan Globalisasi. Menurut Richard, tahun 2018 halaman 2, wisata budaya adalah jenis kegiatan pariwisata di mana motivasi penting pengunjung adalah untuk belajar, menemukan, mengalami, dan mengkonsumsi budaya yang nyata, dan tidak berwujud atraksi atau produk di daerah tujuan wisata. Jadi, wisata budaya adalah kegiatan berkunjung ke suatu tempat yang memiliki daya tarik budaya, untuk mempelajari, menikmati, maupun mengenal kebudayaan wisata tujuan. Globalisasi wisata. Globalisasi wisata mengacu pada integrasi dan interkoneksi yang semakin kuat antara destinasi wisata di seluruh dunia sebagai akibat dari kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, dan pertumbuhan industri pariwisata. Dalam konteks wisata budaya, globalisasi mengacu pada penyebaran dan pertukaran budaya secara global melalui perjalanan, teknologi informasi, media sosial, dan interaksi antar budaya. Dampak positif. 1. Daerah itu menjadi lebih terkenal, baik di kalangan daerah, negara, maupun internasional. 2. Berkurangnya tingkat pengangguran karena lapangan pekerjaan banyak di bidang pariwisata. 3. Jarak antar satu tempat dengan tempat lain semakin dekat. 4. Perjalanan menjadi lebih efisien dengan menggunakan kendaraan umum. 5. Memungkinkan pertukaran dan interaksi antara budaya-budaya yang berbeda. 6. Mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata. 7. Menjadi dorongan lebih besar untuk menjaga dan memelihara tradisi, kesenian, dan pengetahuan lokal. 8. Memungkinkan terbentuknya pemahaman dan penghormatan lintas budaya. Dampak negatif. 1. Nilai-nilai budaya tradisional dapat tergerus oleh adopsi nilai-nilai dan praktik-praktik budaya asing yang lebih menguntungkan secara ekonomi. 2. Dapat menyebabkan hilangnya variasi dan keunikan budaya lokal karena elemen budaya yang khas diabaikan atau terpinggirkan. 3. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan peningkatan polusi, kerusakan habitat alami, kerusakan lingkungan, dan degradasi ekosistem lokal. Strategi untuk melestarikan budaya. Yang pertama, berpegang teguh pada aspek budaya Indonesia. Yang kedua, melindungi kebudayaan dan produk lokal buatan Indonesia. Yang ketiga, mengadakan kegiatan mengenalkan budaya Indonesia. Dan yang keempat, menyaring budaya luar yang masuk ke dalam negeri. Berikut beberapa contoh cuplikan tentang efek globalisasi dalam pariwisata budaya. Masuk dan berkembangnya budaya barat ke Indonesia membuat kebudayaan lokal yang ada menjadi terpengaruh. Dan sejalan dengan makin pesatnya arus globalisasi, banyak sekali tradisi yang hampir punah serta ditinggalkan oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, tradisi menghidangkan makanan bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya yang sering dikenal dengan istilah tradisi ngidang. Tradisi ngidang sudah mulai memudar di kalangan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Padahal dalam tradisi ini terdapat nilai kearifan lokal yang masih relevan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kesopanan, menghormati yang lebih tua, dan nilai gotong royong. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Sebagai bagian dari kebudayaan, sebagai perwujudan keberakalan manusia,
seni menjadi bagian kebudayaan yang sangat penting. Seperti seni pertunjukan Dul Muluk. Sebagai salah satu seni daerah di Palembang, seni pertunjukan Dul Muluk merupakan jiwa masyarakat Palembang yang harus dilestarikan. Sebagaimana yang terjadi pada seni tradisional lain, banyak teater tradisional di Sumatera Selatan yang eksistensinya belum diketahui oleh masyarakat secara umum. Ciri-ciri pementasan Dul Muluk yakni hanya dimainkan oleh pria, termasuk memerankan figur perempuan. Selain itu, dialognya kerap menggunakan pantun, syair, disertai nyanyian dan tarian yang membuat para penonton terpingkal-pingkal. Efek globalisasi terhadap pariwisata tidak selalu negatif saja, tetapi ada juga positifnya. Seperti yang satu ini, banyak kuliner khas yang dijual dan dijajankan di sekitar pinggir jalan maupun di pasar. Kuliner lokal dikategorikan sebagai salah satu produk budaya yang bernilai ekonomis. Dalam hal ini, makanan yang diolah masyarakat Palembang tidak hanya dikonsumsi sehari-hari, tetapi juga dikemas sedemikian rupa, sekreatif dan inovatif untuk nilai tambah berupa penghasilan. Di era globalisasi yang mengubah pergeseran nilai-nilai dan religi, pada makanan khas Palembang menjadi nilai eksotis yang memiliki ciri khas bernilai ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.